Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Fatihillah dengan NIM 12120112753 dalam prodi Hukum Keluarga kelas C dalam mata kuliah Hukum Adat. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian akhir semester 2 pada tahun 2022. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan tentang sistem kekerabatan, perkawinan, kewarisan, serta penyelesaian masalah adat dari adat Minang, Batak, Jawa, dan Melayu. Baiklah, untuk yang pertama yaitu sistem kekerabatan Minang. Adat Minang sendiri menganut sistem kekerabatan matrilineal, di mana matrilineal ini adalah mereka menarik garis keturunan daripada pihak perempuan atau ibu. Untuk sistem perkawinannya sendiri, mereka menganut sistem eksogami, yaitu di mana mereka melarang untuk menikah sesama sukunya sendiri dan menganjurkan untuk menikah di luar sukunya. Untuk sistem kewarisan sendiri ada dua. Untuk tanah pesako tinggi, contohnya itu rumah gadang, mereka menganut kolektif, yaitu kepemilikannya tidak dapat hanya kepada satu orang, tapi kepemilikannya adalah milik bersama. Dan untuk pemanfaatannya sendiri, yaitu dimanfaatkan bersama-sama. Untuk tanah pesako rendah, contohnya seperti warisan daripada orang tua, seperti kebun, tanah, dan sebagainya, itu pihak perempuan itu lebih besar bagiannya daripada pihak laki-laki. Hal ini karena dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilineal. Nah, untuk penyelesaian masalah adatnya sendiri, mereka ini bermusyawarah, bermufakat bersama, yang namanya ada itu kerabatan adat nagari, bersama dengan para nenek mama dan orang yang bersengketa atau orang yang berurusan dengan masalah adat. Selanjutnya yaitu yang kedua, sistem kekerabatan Batak. Adat Batak sendiri menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana patrilineal yaitu menarik garis keturunan daripada pihak laki-laki ataupun ayah. Untuk sistem perkawinannya sendiri, mereka juga menganut sistem eksogami, yaitu melarang untuk menikah sesukunya atau semarganya sendiri dan menganjurkan untuk menikah dengan orang di luar suku atau marganya. Untuk sistem kewarisannya sendiri yaitu bersifat individual, di mana semua ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing. Nah, untuk penyelesaian masalahnya sendiri, mereka juga melakukan musyawarah dan mufakat bersama di Dalihan Natoru, yaitu sebuah lembaga adat, bersama dengan para tetua adat dan orang yang bersengketa. Dalihan Natoru ini berfungsi sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa. Selanjutnya yaitu adat Jawa. Dalam adat Jawa sendiri, mereka menganut sistem kekerabatan parental, di mana mereka bebas menarik keturunan daripada pihak laki-laki ataupun perempuan. Nah, untuk sistem perkawinannya sendiri, karena dipengaruhi oleh sistem kekerabatan parental, mereka menganut sistem endoteogami, yaitu bebas untuk menikah dengan orang di dalam sukunya sendiri atau di luar sukunya. Dan untuk sistem kewarisannya sendiri, semua ahli waris itu mendapatkan bagiannya masing-masing. Namun uniknya di dalam sistem adat Jawa ini, tentang pembagian waris itu ada dua: saat pewaris belum meninggal dunia dan sudah pewaris meninggal dunia. Mereka melakukan pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia untuk mencegah terjadinya perselisihan antara para ahli waris. Nah, sisa harta yang ada pewaris itu akan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Dan untuk penyelesaian masalah adatnya, mereka juga cenderung melakukan musyawarah mufakat bersama dengan para tetua adat dan orang yang berurusan dengan masalah adat atau persengketaan. Selanjutnya yaitu adat Melayu. Dalam adat Melayu juga menganut sistem parental, yaitu kekerabatannya ditarik daripada garis keturunan ibu ataupun ayah. Jadi bebas gitu, mau dari keturunan ayah atau ibu, keturunan laki-laki ataupun perempuan. Nah, untuk
Untuk sistem perkawinannya sendiri, karena dipengaruhi oleh sistem kekerabatan parental, mereka mengenal sistem heterogami, yaitu bebas untuk menikah di dalam sukunya sendiri atau orang di luar sukunya sendiri. Untuk sistem pewarisannya sendiri, karena Melayu ini identik dengan yang namanya Islam, yaitu ada beberapa cara pembagian warisannya. Yang pertama yaitu bagian laki-laki lebih besar daripada bagian perempuan, ataupun bisa juga sama bagiannya antara laki-laki dan perempuan, atau bisa juga perempuan lebih besar bagiannya daripada laki-laki, ataupun bisa juga hanya satu ahli waris yang mendapatkan warisannya karena diukur menurut kemampuannya. Hal ini diputuskan secara musyawarah dan mufakat bersama oleh para ahli waris dan orang yang membagikan warisan, atau bisa juga bersama dengan para pemangku adat. Dan untuk penyelesaian masalah adat sendiri, mereka juga cenderung melakukan penyelesaian masalahnya secara musyawarah mufakat bersama dengan para pemangku adat dan tetua-tetua adat bersama dengan orang bersengketa ataupun melakukan kesalahan di dalam adatnya sendiri. Menjawab pertanyaan nomor 2 yaitu menjelaskan tentang tahapan proses perkawinan adat dari adat Jawa, Minang, Melayu, dan Batak, serta jelaskan filosofi di baliknya. Baiklah, yang pertama yaitu prosesi adat Jawa. Pada prosesi adat Jawa ini terbagi menjadi dua, yaitu prosesi pranikah dan prosesi pasca nikah. Yang pertama yaitu taruh dari KTP dan tumbuhan. Taruh itu yaitu berupa anyaman daun kelapa tua. Dari KTP itu yaitu adalah semacam tenda atau atap untuk tempat berteduh, dan tumbuhan itu yaitu gerbang di sisi kiri dan kanan yang terdiri dari berbagai buah-buahan. Selanjutnya itu sungkeman orang tua untuk meminta maaf dari para mempelai. Selanjutnya yaitu siraman, untuk tujuannya itu simbol sebagai penyucian diri. Selanjutnya yaitu meratus rambut dan garik yang bertujuan untuk menghilangkan bulu-bulu halus dan merias pengantin. Yang selanjutnya yaitu midodareni. Nah, midodareni ini berarti pengantin perempuan berdiam diri di kamarnya dari pukul 6 sore hingga pukul 12 malam dengan tujuan untuk mempersiapkan mental pengantin perempuan. Selanjutnya yaitu serah-serahan, yaitu pengantin pria menyerahkan serah-serahan kepada pihak perempuan di malam midodareni. Selanjutnya yaitu acara nikah adat Jawa. Yang pertama yaitu prosesi pasca nikah atau upacara panggih, yaitu puncak bertemunya kedua pengantin setelah akad nikah. Selanjutnya yaitu penyerahan singgan. Singgan ini seperti penebus putri mereka yang dinikahkan berupa buah-buahan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu barangan gantal. Gantal ini isinya bunga pinang, kapur sirih, ember, dan tembakau hitam. Kemudian mereka saling melemparkan satu sama lain ke tubuh masing-masing pengantin. Hal ini ditujukan sebagai bentuk kasih sayang atau melempar kasih. Selanjutnya yaitu wijikan. Wijikan yaitu mempelai pria membasuh kaki mempelai pria sebanyak 3 kali sebagai bentuk penghormatan. Selanjutnya yaitu kantong pasto, yaitu dimana kedua mempelai saling mengaitkan jari kelingking sebagai bentuk perjanjian. Selanjutnya yaitu tanam jero, dimana ayah mempelai wanita menepuk kedua bahu mempelai untuk mendudukkannya di pelaminan. Selanjutnya yaitu tanpa kaya, dimana mempelai pria menuangkan biji-bijian kepada mempelai wanita sebagai bentuk penghasilan yang agar diatur oleh baik pada mempelai wanita. Selanjutnya itu dahar kalimah, di mana mempelai pria menyiapkan 3 bulatan nasi, kemudian mempelai wanita memakannya. Selanjutnya yaitu munjuk rujak degan, di mana mempelai wanita memakan rujak degan yang telah disuapi oleh ibu mempelai wanita. Selanjutnya yaitu mapak besan, di mana menjemput besan atau orang tua mempelai laki-laki dari rumahnya ke rumah mempelai wanita. Selanjutnya yaitu ada sungkeman, yaitu meminta maaf kepada orang tua dari masing-masing mempelai. Nah, untuk yang tahapan selanjutnya yaitu ada dari tahapan bintang yang pertama memarase, yaitu pihak keluarga perempuan akan mendatangi pihak keluarga laki-laki untuk menyatakan maksud kedatangannya.
Selanjutnya itu meminang dan beting batando, yaitu meminang dan menyerahkan sebuah simbol sebagai pengikat perjanjian oleh pihak perempuan kepada pihak laki. Selanjutnya itu mahantar siri, yaitu pihak perempuan meminta restu kepada para keluarganya dan nenek mamanya. Nah di sini diwakili oleh kerabat perempuan dengan membawa sirih, sedangkan dari laki-laki itu membawa selapan yang berisi daun nipah dan tembakau. Selanjutnya itu bawaki, yaitu dimana kedua pihak mempelai pria dan wanita itu saling berbagi biaya dalam menyelenggarakan pernikahan nanti. Selanjutnya itu malam bainai, dimana mempelai wanita bukunya diberi dinas sebagai bentuk kasih sayang dan perestuan dari sesepuh adat. Selanjutnya yaitu menjapui marapulai, dimana mempelai laki-laki itu dijemput dari rumahnya dan dibawa ke rumah mempelai wanita. Nah selanjutnya di sini dalam pembawaannya itu bersama rombongan itu mempelai wanita membawa makanan yang dilengkapi dengan pakaian, nasi kuning, singa ayam dan sebagainya. Nah setelah itu baru diarah ke rumah pengantin wanita. Selanjutnya itu penyambutan Ahadaro, di mana mempelai wanita telah menunggu di rumahnya. Selanjutnya itu akad nikah sebagaimana yang biasanya berlangsung. Selanjutnya itu basan yang di pelaminan. Selanjutnya ini memulangkan tantu. Tahapan selanjutnya itu melewatkan gelar mempelai atau memberikan gelar kepada mempelai laki-laki. Saatnya itu barang tuangkannya, yaitu menyentuhkan kening kedua mempelai yang setelah sebelumnya dipisahkan oleh sebuah kipas yang diangkat perlahan. Selanjutnya itu mengeruk nasi kuning, yaitu mengeruk nasi kuning yang dalamnya terdapat daging ayam dengan tujuan kerjasama suami istri yang saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya itu bermain coki, yaitu semacam permainan catur yang tujuannya itu menurunkan ego masing-masing dari kedua pihak mempelai. Selanjutnya yaitu tari payung. Yang selanjutnya itu mandikan beja, dimana setelah seminggu setelah akad nikah maka mempelai perempuan akan mengunjungi keluarga mempelai laki-laki sebagai bentuk penghormatan dengan membawa makanan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu penjelasan tentang jurnal yang berkaitan tentang keberfungsian lembaga adat Minang dan Batak. Baiklah, untuk yang pertama yaitu keberfungsian lembaga adat Minang dan Batak. Di sini jurnalnya yaitu judulnya Peran Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa tanah wilayah, yang ditulis oleh Faisal dan diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, volume 6 nomor 2 tahun 2021. Nah di dalam jurnal ini disebutkan bahwa peran lembaga adat Kerapatan Adat Nagari yaitu sebagai penengah antara persengketaan tanah ulayat yang ada. Nah untuk tahapan penyelesaian tanah ulayat di sini ada 3. Yang pertama, diselesaikan secara kekeluargaan dulu oleh orang bersengketa. Namun jika tidak sepakat maka dilanjutkan ke Kerapatan Adat Nagari yang berada di tingkat adatnya gitu. Namun jika masih tidak terdapat kata sepakat maka dilanjutkan ke pengadilan negeri. Jadi di sini Kerapatan Adat Nagarinya itu hanya berfungsi sebagai penengah antara kedua belah pihak yang bersengketa. Nah yang selanjutnya itu jurnal tentang judulnya Pertuha Maujana Simalungun, Lembaga Adat Penjaga Identitas Etnik Simalungun, yang mana di sini ditulis oleh Zulham Siregar, volume 6 nomor 1 bulan Februari tahun 2022, diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Islam Sumatera Utara Medan. Penerbitnya itu Sinta. Nah, di sini dijelaskan bahwa salah satu peran daripada lembaga adat ini yaitu menetapkan bahasa Simalungun sebagai bahasa adat yang ada di sana.
Nah, bahasa Simalungun ini menjadi alat nomor satu bagi setiap anggota masyarakat. Yang kedua yaitu bahasa Simalungun ini dapat menanggulangi atau menggalang segala potensi rakyat demi ketuhanan dan menuju pembinaan kebudayaan nasional. Nah, selanjutnya yaitu menetapkan aksara Simalungun yang terdiri dari 15 buah yang disebut surat Sapluasiah yang ditulis dari sebelah kiri ke kanan. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulannya, lembaga adat Partoha Mahojana Simalungun ini telah berhasil menjaga dan melestarikan istiadat etnik Simalungun dari berbagai dinamika dan intervensi yang datang dari luar, khususnya daripada masa-masa desintegrasi. Dan ini bentuk dari jurnalnya.